وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فإنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Allahumma amin. Semoga Bapak Ibu yang dirahmati Allah senantiasa dilimpahkan karunia sehat oleh Allah, dan semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuntaskan semua kewajiban kita di bulan suci Ramadan ini. Dan insya Allah kita keluar dari bulan suci Ramadan ini dalam keadaan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini malam ini hari ke-20 apa 21? 20 di sini. Oh, berarti versi pemerintah. Ya. Mau yang hari ke-20 atau hari ke-21 semuanya benar. Yang salah ya enggak puasa, benar Ibu. Yang salah yang tidak puasa. Tapi kalaupun dalam persoalan ini memang harus ada yang disalahkan, maka yang akan disalahkan nantinya adalah mereka yang bertanggung jawab. Dalam hal ini adalah yang menentukan kebijakan itu. Kita sebagai rakyat ikut aja Bapak Ibu. Dengan kita ikut, insya Allah tidak ada salahnya, semuanya benar. Jadi nanti yang tepat yang mana itu yang akan ditanya nanti yang menentukan hari pertamanya kapan. Berarti insya Allah kita semuanya bebas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu kisah, karena kita ini sudah berada di, bisa dikatakan penghujung Ramadan, karena nanti malam kita akan masuk malam ke-21 untuk hitungan kita versi pemerintah tadi itu, bahwa salah satu di antara amal soleh unggulan di bulan suci Ramadan itu adalah sedekah. Sedekah ini bahasa umum atau istilah umum. Istilah khususnya nanti ada al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu adalah setiap kebaikan. Jadi semua kebaikan yang dilakukan oleh kita umat muslim ini itu termasuk bagian dari sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Makanya bahkan dalam hadis yang lain, senyum sekalipun ke wajah saudara kita itu kata Rasulullah shadaqatun laka, termasuk bagian dari sedekah untukmu. Jadi kita kembali, sedekah itu bahasa umum atau istilah umum. Nanti termasuk sedekah pertama tadi kullu ma'ruf, setiap amal kebaikan itu adalah sedekah. Lalu selanjutnya ada juga yang kita kenal dengan sedekah wajib yang kita tunaikan nanti di akhir bulan suci Ramadan ini, kalau kita tunaikannya melalui amil atau yang bekerja mengumpulkan zakat itu. Nah, itu disebut sebagai zakat, dan ini yang hukumnya wajib dan bersifat apa yang kita keluarkan dari harta yang kita punya. Jadi yang kita keluarkan, yang kita sisihkan dari harta yang kita punya dan hukumnya adalah wajib, itu kemudian disebut sebagai zakat. Lalu kemudian ada juga bagian harta yang kita keluarkan tapi sifatnya tidak wajib. Itu kemudian disebut sebagai apa istilahnya? Infak. Disebut sebagai infak.
Tapi sekali lagi bahasa umumnya semuanya adalah sedekah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu kisah. Ini kisah terjadi kurang lebih di tahun ke-9 Hijriah. Seorang sahabat, ini sahabat termasuk sahabat besar Bapak Ibu, namanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk satu di antara 8 orang sahabat yang paling pertama masuk Islam. Berarti Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islamnya angkatannya Abu Bakar As-Siddiq, angkatannya Khadijah binti Khuwailid, angkatannya Ali bin Abi Thalib, angkatannya Zaid bin Harithah, angkatannya Utsman bin Affan, angkatannya Thalha bin Ubaidillah, angkatannya Abdurrahman bin Auf. Itu 8 orang yang paling pertama masuk Islam. Bisa dikatakan mereka ini masuk Islam tepat di hari pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalahnya. Nama sahabat itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika masuk Islam usianya 17 tahun. Ini masih masuk remaja atau dewasa itu. 17 tahun usianya. Berarti kalau 17 tahun usianya, ini pertanyaan sedikit ya. Mudah-mudahan mohon maaf, ceramah subuh di bulan Ramadan, sebetulnya ini bulan Ramadan seperti ini kalau ceramah subuh ini agak-agak gimana ya, ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu. Nyeramahin orang-orang yang kekenyangan. Itu cepat khusyuknya biasanya, apalagi kalau AC-nya adem. Mudah-mudahan masih pada bisa bertahan ya. Katanya sih informasinya sampai syuruk Pak. Sampai syuruk? Insyaallah. Kalau tidak kuat lagi sampai syuruk, silakan lambaikan tangan ya. Kita hentikan ceramahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaannya sederhana. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam di usia 17 tahun, pertanyaannya, ketika peristiwa hijrah, usia Sa'ad kira-kira berapa? Pada saat Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, kira-kira usia Sa'ad berapa? 30 tahun Bapak Ibu. Kenapa 30 tahun? Karena dakwah Rasulullah di Makkah itu kurang lebih 13 tahun. Berarti kan dari 17 tahun ditambah 13 tahun, itu artinya ketika peristiwa hijrah terjadi, Sa'ad bin Abi Waqqas kurang lebih usianya 30 tahun. Nah selanjutnya, tadi saya katakan di awal bahwa kisah ini terjadi kurang lebih di tahun ke-9 Hijriah. Kalau terjadinya di tahun ke-9 Hijriah, berarti usia Sa'ad berapa tuh kira-kira? Ya, 39 tahun. Berarti belum genap usianya ketika itu 40 tahun. Kenapa? Karena Rasulullah masih hidup. Rasulullah meninggal di tahun ke-10 Hijriah. Hampir genap 10 tahun beliau berdakwah di Madinah Al-Munawwarah. Berarti ketika Rasulullah meninggal, usia Sa'ad ya kurang lebih 40 tahun. Dan ini terjadi sebelum Rasulullah meninggal, itu artinya belum genap usia Sa'ad 40 tahun. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas sakit keras. Dan sakitnya itu benar-benar parah, sampai saking parahnya sakitnya, beliau kemudian sangat yakin bahwa ini adalah akhir dari hidupnya. Ini kayaknya ntar lagi mati ini. Rasulullah memang punya kebiasaan setiap ada sahabat beliau yang sakit, itu pasti selalu dijenguk oleh beliau. Dijenguklah oleh Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Sampai di rumah Sa'ad, karena Sa'ad seperti kita katakan tadi, beliau benar-benar merasa inilah ujung daripada kehidupannya, kayaknya sebentar lagi mati. Sa'ad kemudian curhat. Tapi perhatikan, isi curhatan daripada Sa'ad ini bukan menunjukkan bahwa beliau takut mati, sama sekali tidak. Bahkan beliau benar-benar sudah siap untuk mati. Perhatikan apa curhatan Sa'ad. Beliau mengatakan gini, "Ya Rasulullah, qad balaghani minal waja'i ma tara. Wa ana dzu malin wa lam yarithuni illa ibnatun wahidah." Ini kekhawatiran Sa'ad ini. Kata beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad balaghani minal waja'i ma tara." Penyakitku ini sudah sangat parah. Kira-kira sebentar lagi mati.
Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah ana zumalin. Permasalahannya hartaku itu terlalu banyak. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk jajaran sahabat yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kata beliau, wa ana zumalin, persoalannya hartaku terlalu banyak, sementara lam yarithuni illa ibnatun wahidah. Sementara ahli waris saya, kata beliau, hanya satu orang anak perempuan. Ini masalahnya ini. Jadi kira-kira yang dikhawatirkan oleh saat itu, kalau sampai saya harus meninggal dunia, lantas harta saya sebanyak ini diwarisi oleh satu orang anak perempuan, terlalu banyak. Maka saat kemudian meminta kepada Rasulullah SAW keinginannya saat itu. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, afa atasaddaqu bi thulutsai amwali. Wahai Rasulullah, boleh enggak kalau sebelum mati aku bersedekah 2/3 dari hartaku? Bapak Ibu, 2/3 dari hartanya itu kalau 271 triliun jadi berapa, Pak? Ya. Kalau 271 triliun, jangan terlalu ini ya angkanya ya. 300 triliun lah. Kalau 300 triliun berarti berapa tuh 2/3-nya? Nah, 200 triliun. Ini siap nggak kira-kira kita ini? Sa'ad bin Abi Waqqas meminta izin, boleh nggak 2/3 dari hartaku aku sedekahkan, sehingga nanti yang akan diwarisi oleh ahli warisku tinggal sepertiga. Apa kata Rasulullah? La, jangan, masih terlalu besar itu yang nilainya. Tapi karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini benar-benar kepengen sekali sedekah, nawar lagi beliau, turun angkanya. Kalau tadi beliau minta 2/3 dan tidak diizinkan oleh Nabi, beliau kemudian mengatakan, ya Rasulullah, awasatrahu, kalau memang nggak boleh 2/3, boleh nggak separuhnya? Berarti tadi kalau 300 triliun tinggal 150 triliun. Dijawab oleh Rasulullah, la, jangan, masih terlalu gede. Diminta lagi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, awasulusahu, kalau memang tidak boleh separuhnya, boleh nggak sepertiganya? Jadi tadi kalau 300 triliun berarti tinggal 100 triliun. Dijawab oleh Rasulullah, apa kata beliau? Sulusahu, bolehlah kalau sepertiganya. Singkat cerita, bersedekahlah Sa'ad bin Abi Waqqas 1/3 dari hartanya, ya, dengan tujuan yang akan diwariskan kepada ahli warisnya satu orang anak perempuan tadi, tinggal tersisa 2/3. Setelah beliau bersedekah, langsung mati nggak Bapak Ibu Sa'ad bin Abi Waqqas? Jawabannya tidak. Ternyata setelah beliau bersedekah nggak mati Bapak Ibu, justru penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian ternyata tercatat termasuk bagian dari sahabat yang meninggal di usia tua. Berapa usia Sa'ad bin Abi Waqqas ketika meninggal? 83 tahun. Kalau 83 tahun meninggal dunia, sementara peristiwa ini terjadi di usia beliau 39. Itu kan berarti belum separuh dari usia totalnya. 39 tahun ditambah lagi usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi 44 tahun. Maka total usianya 83 tahun ketika meninggal dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini power daripada sedekah itu. Ingat, sedekah itu termasuk bagian dari sedekah zakat. Cuman memang zakat itu biasanya, zakat ya, kalau zakat mohon maaf, zakat ini sebetulnya tidak menandakan kedermawanan seseorang. Itu yang jadi permasalahannya. Zakat itu adalah bagian dari kewajiban, jadi sama sekali tidak menunjukkan bahwa Anda orang dermawan. Yang menunjukkan seseorang itu dermawan adalah sedekahnya. Kalau kita hitung tadi, mohon maaf, misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau misalnya beliau cuma sekedar bersedekah, nggak sampai nilai 1/3 tadi itu. Bapak Ibu, 271 triliun, kalau zakatnya berapa Pak? Kalau dizakatin, seandainya duit itu Bapak Ibu, seandainya duit itu di tangan orang-orang beriman,
Kalau duit itu di tangan orang-orang beriman, orang beriman itu tidak yang berimannya benar ya, dan orangnya dermawan. 271 triliun itu zakatnya aja hampir 7 triliun Bapak Ibu. Itu kalau nggak salah sekitar 67 atau 6,7 triliun atau 6,8 triliun. Nah, kita bisa bayangkan seperti apa luasnya manfaat yang bisa diberikan kepada kaum muslimin seandainya itu dipegang oleh orang-orang yang benar. Makanya sebetulnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa bumi ini sebetulnya dikelola oleh orang-orang yang benar, orang-orang yang soleh. Dalam satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa laqad katabna fiz zaburi mim ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas sholihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami sudah tetapkan di dalam kitab Zabur mim ba'di dzikr, setelah kami tetapkan di Lauhil Mahfuz, annal arda, bahwa bumi ini seharusnya yarithuha ibadiyas sholihun, diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Kenapa harus seperti itu? Seharusnya jawabannya karena dengan itu semua umat manusia ini sejahtera. Kenapa kita orang Indonesia ini tidak sejahtera Bapak Ibu? Ini sekedar gambaran saja, sekedar gambaran saja. Mohon maaf, ini mungkin sedikit buka rahasia, mudah-mudahan tidak mengapa. Saya tahun 2021 dapat undangan dari Freeport, Papua. Saya kebetulan di sana diundang untuk mengisi ceramah Ramadan tahun 2021. Saya punya kesempatan bincang-bincang dengan salah satu petinggi Freeport. Apa yang sempat dia sampaikan? Kata dia gini, Pak Ustadz, seandainya Freeport ini dimiliki sepenuhnya oleh orang Indonesia dan dikelola oleh orang yang benar, kata dia, artinya dikelola dengan cara yang benar, maka sebetulnya kalau ditambahin, nggak usah tambang-tambang lain, cukup emas aja, cukup emas aja. Tapi emas itu misalnya digabungkan aja antara tambang emas yang ada di Freeport ditambah tambang emas yang ada di Halmahera. Kalau itu dikelola dengan cara yang baik dan memang benar-benar murni untuk orang Indonesia, maka Pak Ustadz setiap bulannya itu seluruh penduduk Indonesia mulai dari yang baru lahir sampai mau meninggal dunia itu bisa dapat jatah 4 kg emas setiap bulannya. Gede enggak Bapak Ibu? Ini baru tambang emas doang, belum tambang timah, ya kan? Belum tambang nikel dan lain sebagainya. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Sejahtera sebetulnya kita itu. Saya mau ambil contoh sederhana. Dulu di zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, bukan mungkin ya, saya yakin kita sudah sering dengar itu. Umar bin Abdul Aziz itu menjadi khalifah cuman sekitar 2 tahun 2 bulan. Tapi dalam kurun waktu 2 tahun 2 bulan itu, kesejahteraan benar-benar bisa beliau wujudkan. Padahal pertanyaannya, ada nggak sumber daya alam mereka saat itu yang melimpah? Jawabannya nggak ada Bapak Ibu. Minyak itu saat itu belum ditemukan di sana. Tapi nggak ada sumber daya alam seperti itu sekalipun sejahteranya luar biasa. Sampai gambaran daripada kesejahteraan di zaman Umar bin Abdul Aziz itu Bapak Ibu, gambaran kesejahteraannya bahwa saat itu Baitul Mal itu melimpah. Dan sampai mereka kebingungan, ini mau dibawa kemana duitnya. Umar bin Abdul Aziz kemudian ketika disampaikan persoalan itu, apa kata beliau? Bayarin orang-orang yang masih punya hutang, diselesaikan hutang semua rakyat pada saat itu. Tapi apa kata Aminul Mal? Aminul Mal mengatakan, sudah kita lunasi utang-utang semua rakyat, tapi masih banyak lebihnya. Apa kata dia? Gunakan untuk membeli perlengkapan militer. Dipakai lagi untuk memberi perlengkapan militer, tapi ternyata masih juga tersisa banyak. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Gunakan untuk menikahkan orang-orang yang masih jomblo, dinikahkan, dipakai untuk itu, masih juga berlebih. Itu salah satu di antara gambaran kesejahteraan di zaman beliau. Sekarang pertanyaannya, ada nggak sumber daya alam mereka yang bisa mereka andalkan saat itu? Jawabannya nggak ada. Terus kenapa bisa sejahtera? Karena orang-orang beriman, di tangan mereka lah harta itu dikelola, sehingga kesejahteraan itu bisa merata. Nah, manfaat sebetulnya yang dimunculkan dari bulan Ramadan seperti ini, ya tadi itu, pemerataan kesejahteraan. Sekali lagi saya katakan tadi, zakat itu adalah kewajiban nilainya paling kecil yang kita keluarkan dari harta kita, nominal paling kecil yang kita keluarkan dari harta kita, ya zakat itu.
Kenapa? Karena dia cuma 2,5%. Tapi kalau yang lain-lain bisa melampaui itu. Bahkan tadi itu kalau kita ambil kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, itu bisa sampai nilainya sepertiga dari total keseluruhan hartanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali ke Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Jadi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas selesai menyedekahkan sepertiga daripada hartanya, apakah beliau kemudian meninggal? Jawabannya tidak. Yang terjadi justru dikasih usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya lagi, setelah beliau meninggal dunia, berapa orang ahli warisnya? Kalau tadi itu cuman 1 orang anak perempuan, ternyata ketika meninggal dunia tercatat Sa'ad bin Abi Waqqas itu meninggalkan 29 orang anak, 17 orang anak laki-laki, 12 orang anak perempuan. Bapak-bapak jangan tanya berapa istrinya. Ya biasanya kalau sebut seperti ini bapak-bapak yang kebayang istrinya berapa itu? 29 orang anaknya. Yang jelas tidak ada sahabat yang tidak poligami, itu aja. Jadi kita kembali, anaknya dibanyakin oleh Allah, penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini manfaat yang luar biasa yang ditimbulkan oleh sedekah itu. Tapi saya ingin fokus bahwa sedekah yang dimaksud di sini bukan zakatnya, meskipun zakat termasuk bagian dari sedekah, tapi yang saya maksud di sini adalah infaknya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya yakin bahwa di akhir Ramadan nanti kita semuanya pasti zakat. Tapi ingat, yang paling penting, bukan paling penting sebetulnya, yang tidak kalah penting dibandingkan daripada itu adalah sedekah tadi itu. Itu yang tidak kalah pentingnya. Kenapa? Karena nilainya itu tidak terbatas. Nilainya tidak terbatas, lalu kemudian yang berhak untuk mendapatkan itu juga tidak terbatas. Kalau zakat itu kan terbatas 8 golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat 60 itu. Nah hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini salah satu di antara power yang dimunculkan oleh sedekah itu. Ada lagi satu riwayat, ini hadis diceritakan atau diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani salah satunya, bahwa ada seorang laki-laki itu sedang berada di tengah padang pasir yang luar biasa tandusnya. Tidak lama kemudian dia melihat ada awan yang menggumpal di atasnya. Dari awan yang menggumpal di atasnya itu, laki-laki ini kemudian mendengar ada suara yang muncul dari awan itu. Apa kata suara itu? Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa suara yang muncul dari awan itu? Suara yang muncul dari awan itu mengatakan gini, Isqi hadiqata fulan. Isqi hadiqata fulan itu kalau bahasa kita artinya airilah, siramilah kebun si fulan. Dan nama si fulan itu disebutkan oleh suara yang muncul dari awan itu. Benar-benar disebutkan namanya. Isqi hadiqata fulan. Orang itu agak bingung, kok ada suara yang muncul dari awan. Tapi belum selesai bingungnya itu, tiba-tiba awan yang menggumpal itu berubah jadi hujan. Disaksikan oleh laki-laki ini, hujan yang turun tadi itu ternyata ngumpul di satu parit. Dan parit itu mengarah ke arah yang satu, yang sama. Diikuti oleh laki-laki ini arah parit itu. Sampai kemudian ketemulah dia dengan seorang petani yang sedang mengarahkan airnya itu masuk ke kebunnya. Perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kebun berada di tengah padang pasir yang menurut logika manusia nggak masuk akal ada orang yang bisa berkebun di situ. Itu dari mana sumber airnya? Irigasi nggak ada, sungai nggak ada, hujan pun juga yang namanya di padang pasir pasti sangat jarang. Bisa kita katakan nggak pernah ada hujan di padang pasir itu. Tapi kemudian itulah yang terjadi. Ketika dia melihat laki-laki itu, petani itu mengarahkan airnya, dia yakin pasti orang inilah nama yang disebutkan oleh suara yang muncul dari awan tadi. Didekatilah orang itu. Sampai di sana dia tanya, "Mas muka ya Abdullah, nama anda itu siapa wahai Abdullah, wahai hamba Allah?" Disebutkanlah oleh petani itu, "Ismi fulan, namaku si fulan." Ternyata nama yang disebutkan oleh orang ini persis dengan nama yang disebutkan oleh suara yang muncul dari awan tadi. Nah mendengar itu kagetlah laki-laki ini. Dia kemudian nanya, "Madza fa'alta fiha?" Apa yang anda lakukan sehingga nama anda harus disebut oleh suara yang muncul dari awan tadi?
Artinya orang ini penasaran, pasti ada sesuatu yang istimewa dari petani ini. Apa jawaban petani itu? Amma idza sa'alta an dzalika, kalaupun Anda bertanya tentang itu, maka kata dia, fa inni anzuru ila ma yakhruju ilaih. Maka yang aku lakukan adalah setiap kali musim panen, saya pasti akan menjumlah total daripada yang saya panen dari kebun saya ini. Lalu kemudian total hasil panen saya itu saya bagi menjadi 3. Uqassimuhu salasan, aku bagi menjadi 3, kata orang itu. Lalu kemudian wa atasaddaqu bisulusiha, 1/3 pertama aku gunakan untuk bersedekah. Ini 1/3 pertama. 1/3 pertama digunakan untuk bersedekah. Lalu kemudian 1/3 yang kedua aku pakai untuk kebutuhan sehari-hari aku dan keluargaku. Itu 1/3 berikutnya. Lalu 1/3 sisanya, kata dia, aku gunakan untuk menjadi modal daripada kebun saya ini. Jadi perhatikan ini, angka 1/3 lagi. 1/3 dipakai untuk bersedekah, 1/3 dipakai untuk hidup mereka bersama keluarganya, 1/3 lagi dipakai untuk modal kebunnya tadi itu. Nah, itulah jawaban yang muncul dari lisan petani ini. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah mengisyaratkan kepada kita bahwa ada satu persoalan yang pelik sekalipun, ada satu persoalan yang bahkan logika manusia sama sekali tidak masuk akal, itu dari mana itu? Karena kalau kita melihat tadi itu dari riwayat ini, kita akan lihat bahwa sekali lagi Anda berkebun di tengah padang pasir yang tandus, nggak ada sumber air di sana, itu benar-benar satu perbuatan yang sia-sia, satu kebodohan itu kalau berdasarkan logika kita manusia yang sederhana ini. Tapi ternyata dengan power sedekah yang selalu dikeluarkan oleh orang ini rutin setiap kali musim panen, dan yang dikeluarkan 1/3, seluruh persoalan yang di luar bayangan dan logika manusia diatasi langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu di antara amal unggulan di bulan suci Ramadan ini adalah sedekah itu, yang kemudian sekali lagi akan kita tutup sebagai seorang muslim dengan zakat yang merupakan kewajiban setiap muslim, yang insya Allah akan kita tunaikan di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi banyak manfaat yang bisa kita temukan dari situ. Banyak sekali manfaat yang bisa kita temukan dari situ. Terus ada itu ya, penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Makanya ada hadis yang lain. Ini orang-orang juga kadang suka bingung Bapak Ibu. Ada penyakit yang mereka idap, ada penyakit yang menimpa mereka, kemudian kebingungan ini harus diobati pakai apa. Ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penyakit itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi salah satu di antara upaya kita untuk bisa mengatasi penyakit apapun yang tidak masuk akal dalam logika manusia bahwa dia masih akan bisa sembuh, disembuhkan oleh Allah dengan luar biasa, dengan power daripada sedekah itu, seperti yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Ingat sekali lagi, saat itu sudah sangat yakin bahwa beliau akan meninggal dunia dengan penyakitnya itu, tapi penyakitnya kemudian disembuhkan total oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kalau dalam teori medis ada penyakit kronis kayak gini lalu kemudian masih bisa sembuh, biasanya paling bertahan cuma 1-2 tahun atau beberapa tahun, paling maksimal mungkin 10 tahun. Tapi ini Sa'ad bin Abi Waqqas justru masih bisa bertahan sampai 44 tahun lagi dari kehidupan beliau ketika disembuhkan penyakitnya oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu riwayat, beliau mengatakan, dawu mardakum bis sadaqah. Kata beliau, sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa sedekah ini sangat ditekankan di dalam Islam? Karena tadi itu, agar supaya kesejahteraan itu bisa merata. Kenapa sekali lagi kita saksikan di negeri kita ini, Masya Allah, orang kaya itu kayanya luar biasa, sampai bisa dikatakan kekayaan mereka itu 7 turunan bahkan tidak akan pernah bisa dihabiskan lagi. Tapi di sisi lain tetangga mereka, Masya Allah, cuman untuk ngontrak saja susahnya minta ampun. Mereka juga sudah bisa ngontrak, kontrakannya pun juga Masya Allah tidak layak untuk dihuni bersama dengan keluarga. Jadi artinya apa? Ada kesenjangan yang luar biasa. Kenapa bisa demikian? Sekali lagi, karena sistem dalam Islam itu tidak terjalankan dengan baik. Kalau seandainya itu semua bisa dijalankan dengan baik, sejahtera Bapak Ibu seluruh umat manusia ini, apalagi kita orang Indonesia yang luar biasa tadi itu kekayaan alamnya. Sekali lagi, kalau kita lihat, mohon maaf, yang paling mahal dan paling menghasilkan tambang di Indonesia ini tambang apa itu?
kira-kira yang paling menghasilkan? Saya sendiri kurang paham sebetulnya. Cuman yang jelas bahwasanya ternyata kalau menurut informasi dari Papua yang pernah saya dengar, bahwa ternyata yang lebih tinggi nilainya dibandingkan daripada emas dari Freeport itu adalah uraniumnya. Ternyata itu katanya, uraniumnya itu yang lebih tinggi nilainya, lebih tinggi dibandingkan daripada emasnya. Artinya kalau emas saja misalnya itu sudah menjadi sumber daya alam yang luar biasa besarnya bagi negeri kita ini, berarti kan kayak timah, nikel dan lain sebagainya itu masih rendah nilainya. Tapi itu pun masih rendah nilainya pun juga ternyata angka yang luar biasa baru-baru saja viral ini luar biasa, kita bisa melihat bahwa ternyata kekayaan negeri kita ini sangat melimpah. Jangankan untuk menghidupi rakyat Indonesia, menghidupi seluruh dunia sekalipun bisa kayaknya itu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kenapa bisa kemudian rakyat Indonesia justru seperti ini modelnya? Jawabannya sekali lagi karena kesenjangan tadi itu, karena tidak dikelola kekayaan alam ini oleh orang-orang yang beriman. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan kata khalifah di dalam Al-Quran, sebetulnya itu tidak melulu maknanya itu adalah pemimpin. Makna daripada khalifah itu tidak selamanya diartikan sebagai pemimpin. Khalifah itu artinya mereka yang berhak untuk mengelola kekayaan alam ini. Itulah khalifah. Khalifah itu adalah mereka yang berhak untuk mengelola apa yang ada di bumi ini. Karena kalau mereka yang kelola, orang-orang yang soleh tadi itu yang kelola, bumi ini sejahtera dengan seluruh rakyat dan penduduknya yang ada di atasnya. Bukan cuma manusia saja yang sejahtera, tapi seluruh makhluk yang ada di sini insya Allah kebagian sejahteranya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita budayakan yang namanya sedekah itu. Mari kita budayakan yang namanya infak itu. Karena sekali lagi yang tidak terbatas, kalau zakat sekali lagi cuma sekali setahun. Tapi kalau yang namanya sedekah setiap saat kita bisa keluarkan. Dan ingat, seberapapun juga banyak dan besaran yang kita keluarkan dari sedekah itu tidak akan pernah membuat kita miskin gara-gara itu. Cuman memang ingat ya, memang ingat, manusia itu memang dikasih penyakit bawaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit bawaan itu apa namanya? Syuhun nafs. Apa itu syuhun nafs? Kepelitan jiwa. Itu penyakit bawaan setiap umat manusia. Tidak ada satupun di antara manusia yang tidak punya penyakit itu. Semuanya pasti ada. Dari mana kita bisa pahami itu? Orang-orang yang rajin bersedekah itu, orang-orang yang rajin berinfak itu, yang rajin membantu orang lain, itu bukan karena muncul dari kenyamanan hati mereka atau jiwa mereka. Tidak, tapi mereka bisa memaksakan dan melawan rasa pelit yang muncul dalam diri mereka. Makanya dalam surah Al-Hasyr itu Allah katakan gini, "Wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Siapapun kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah yuqa syuhha nafsihi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari syuhha nafsihi, kepelitan jiwanya. Itu artinya apa itu? Artinya bahwa setiap manusia itu punya syuhun nafs, kepelitan jiwa, sifat dasar. Tapi siapa yang sanggup atau sudah dilindungi oleh Allah dari kepelitan jiwanya tadi itu sebagai sifat bawaannya itu, maka faulaika humul muflihun. Orang-orang itulah orang-orang yang beruntung kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita simak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat Rasulullah, sahabat beliau, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdal?" Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, sedekah kayak apa sih yang paling afdal?" Ditanya oleh sahabat itu. Apa jawaban Rasulullah SAW? Perhatikan jawaban beliau. Ini menunjukkan tentang sedekah paling afdal itu seperti apa. Dan sekaligus ada isyarat di dalam hadis ini bahwa ternyata setiap manusia itu punya sifat pelit di dalam dirinya. Dan orang yang beruntung adalah mereka yang bisa memaksakan diri untuk tetap bisa bersedekah meskipun jiwanya meronta-ronta mengatakan jangan dan jangan. Itulah sedekah paling afdal. Perhatikan jawaban Rasulullah ketika ditanya tentang itu. Apa kata beliau? Anta saddaqa wa anta sahihun syahih takhsha al-faqra wa tatamanna al-ghina. Perhatikan jawaban Rasulullah ketika ditanya sedekah seperti apa yang paling afdal wahai Rasulullah. Beliau mengatakan anta saddaqa, sedekah paling afdal itu adalah ketika Anda bersedekah wa anta sahihun syahih, dalam keadaan satu, badan Anda sehat, yang kedua, jiwa Anda pelit. Nah, perhatikan tuh. Anda bersedekah dalam kondisi badan Anda sehat, jiwa Anda pelit. Artinya jiwa Anda mengatakan jangan. Anda pengen bersedekah misalnya 1 juta,
tapi dalam hati kan lumayan 1 juta itu bisa dibeliin tas batu baru misalnya, bisa dibeliin sepatu baru misalnya, bisa dibeliin ini misalnya. Itu artinya Anda bersedekah dalam kondisi jiwa masih punya rasa pelit. Anta saddaqa wa anta sahihun syahih. Lalu kata Rasulullah, takhsha al-faqra, Anda bersedekah dalam keadaan Anda sangat takut untuk menjadi fakir, wa tatamanna al-ghina, dan dalam keadaan Anda sangat kepengen untuk menjadi orang kaya. Perhatikan itu. Berarti setiap manusia itu punya sifat pelit di dalam dirinya, tapi mereka yang sanggup bersedekah dengan jor-joran itu adalah mereka yang sanggup melawan rasa pelit di dalam jiwanya itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua manusia punya sifat pelit, tapi sedekah paling afdal justru muncul ketika Anda sanggup melawan rasa pelit yang tadi itu selalu membisiki jiwa Anda ketika Anda setiap kali hendak bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sedekah ini, selain beliau menjelaskan bahwasanya sedekah yang paling afdal itu adalah sedekah dalam kondisi tadi itu Anda dalam keadaan sangat pelit, tidak kepengen untuk sedekah, beliau juga menjelaskan sebagai motivasi bagi kita agar jangan pernah takut. Meskipun hati kecil Anda membisiki Anda untuk tidak bersedekah, tapi jangan pernah takut, karena Rasulullah menjamin, beliau mengatakan la yanqusu malun min sadaqatin, tidak akan pernah berkurang harta siapapun juga, kata beliau, tidak akan berkurang sedikit pun harta siapapun juga min sadaqatin, gara-gara sedekah yang dia keluarkan. Makanya tadi Sa'ad bin Abi Waqqas bahkan 2/3 dari hartanya sekalipun siap untuk dia sedekahkan. Kenapa demikian? Karena beliau yakin dengan hadis ini, meskipun segede itu nilainya bersedekah, tidak akan pernah berkurang harta beliau gara-gara sedekah itu. Adakah sahabat-sahabat yang sampai bersedekah keseluruhan dari hartanya? Jawabannya ada. Tapi mereka adalah orang-orang yang sudah yakin. Kalau kita Bapak Ibu jangan coba itu. Kalau belum yakin saya nggak sarankan untuk coba itu. Ya kalau mau coba-coba nggak usah 1/3-nya dulu lah. Ya 1/berapanya, misalnya 1/5-nya kalau mau dicoba, atau 1/10-nya dulu misalnya kalau mau dicoba, nggak masalah, silakan. Tapi ingat, ketika Anda sudah yakin bahwasanya tidak akan pernah berkurang harta Anda disebabkan karena sedekah yang Anda keluarkan. Itu jaminan langsung dari Rasulullah SAW. Makanya Bapak Ibu, kalau misalnya begitu mau sedekah, tiba-tiba jiwanya mengatakan lagi, entar kurang loh itu, entar kurang loh itu. Ingat sabda Nabi tadi itu, la yang kusumalun min sadaqatin, enggak akan pernah berkurang harta seseorang disebabkan karena sedekah yang dia keluarkan. Sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa saya di sini lebih menekankan tentang sedekah yang sifatnya tadi itu adalah sunnah, yang kemudian bahasa khususnya tadi itu adalah infak, karena ini sebetulnya yang bernilai lebih besar dibandingkan daripada zakat tadi itu, sehingga dengan itu insya Allah kita bisa memberikan kesejahteraan yang merata bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingat, amal unggulan di bulan Ramadan itu salah satu diantaranya sedekah. Di bulan Ramadan itu ada 4 Bapak Ibu amal unggulan penting. Pertama adalah puasa itu sendiri, yang kedua adalah qiyamul lail, salat malam, lalu yang ketiga adalah tilawatul Quran, dan yang keempat adalah sedekah itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah banyak jaminan-jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya SAW terkait dengan sedekah ini. Bahkan mohon maaf, kalau kita berkaca dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang kami sampaikan di awal tadi, pertanyaannya, kira-kira, mohon maaf, ini salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Saya mau bertanya, kira-kira Bapak Ibu, husnul khotimah itu bisa diprogram nggak? Husnul khotimah itu bisa direncanakan nggak? Atau cuman bisa diminta saja melalui doa? Itu yang jadi pertanyaan pentingnya. Kalau kita kembali kepada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, maka salah satu di antara isyarat yang muncul dari kisah itu adalah bahwa ternyata salah satu di antara cara yang paling efektif untuk merancang husnul khotimah adalah sedekah. Kenapa saya katakan demikian? Sa'ad bin Abi Waqqas sudah yakin ntar lagi mati. Maka untuk mempersiapkan kematiannya, yang paling pertama beliau lakukan adalah minta izin untuk sedekah. Rasulullah, izinkan saya untuk sedekah 2/3 daripada harta saya. Ini ada isyarat bahwa ketika Anda sebentar lagi meninggal dunia dan isyarat itu sudah ada, Anda merasa kayaknya sebentar lagi ini ajal saya akan tiba. Salah satu di antara yang bisa untuk Anda lakukan dalam rangka agar Anda bisa mencapai husnul khotimah adalah bersedekah.
Makanya jangan heran dalam firman-Nya yang lain Allah Subhanahu wa taala tegaskan begini. Allah katakan ketika orang-orang kafir itu sudah menghadapi sakaratul maut, maka apa yang mereka sesali? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, seandainya aku masih diberi tenggat waktu sebentar lagi saja, ajalin qarib, sebentar lagi saja, barang beberapa detik atau beberapa menit, apa yang akan aku lakukan? Fa as-saddaqa wa akun minas solihin. Dengan tenggat waktu yang diberikan kepada saya tadi itu barang beberapa saat, apa yang akan aku lakukan? As-saddaqa, aku akan bersedekah. Dan dengan sedekah itu akun minas solihin, aku akan termasuk bagian dari orang-orang soleh, mengakhiri hidupku dalam keadaan husnul khotimah. Ini kita yang hari ini istilah orang sudah maghrib, iya kan? Istilah orang sudah maghrib, sudah sangat senja. Apa yang harus kita lakukan? Banyak-banyakin sedekah. Kenapa? Karena salah satu di antara cara kita untuk bisa mencapai husnul khotimah berkaca dari kisah yang tadi itu kita dengarkan terkait dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, berkaca dari itu, maka salah satu di antara cara paling efektif untuk mewujudkan husnul khotimah, mengakhiri hidup kita dengan keadaan atau dalam keadaan yang baik adalah dengan bersedekah itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bisa menjadi motivasi bagi kita. Sekali lagi, kalau zakat memang itu wajib, silakan Anda tunaikan. Anda tidak menunaikan zakat, Anda berdosa. Dan itu adalah dosa besar. Ingat, itu adalah dosa besar. Sebagaimana dia termasuk bagian daripada amal unggulan, tapi dia juga adalah dosa besar kapan ditinggalkan oleh kita. Tapi ingat bahwa di balik itu ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa orang-orang bertakwa itu, mereka adalah orang-orang yang sadar bahwasanya fi amwalihim haqqun ma'lum, fi amwalihim haqqun ma'lum, pada harta mereka itu ada hak yang maklum, ada nilai yang dimiliki seharusnya oleh orang lain di luar daripada zakat wajib itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu ada beberapa ayat yang menceritakan tentang itu. Orang-orang soleh, orang-orang beriman, orang-orang bertakwa itu, mereka selalu sadar bahwasanya kewajiban saya dari harta saya itu bukan cuma sekedar zakat saja, tapi ada hakun ma'lum, ada hak orang-orang yang membutuhkan dari harta saya itu, di luar daripada sekali lagi zakat yang wajib tadi itu. Maka mudah-mudahan sekali lagi ini bisa menjadi motivasi bagi kita semuanya, sehingga dengan demikian di sisa waktu bulan suci Ramadan ini kita masih bisa bersedekah semaksimal mungkin yang kita sanggupi. Selanjutnya kemudian nanti akan kita tutup dengan menunaikan kewajiban zakat kita di akhir bulan suci Ramadan nanti. Mudah-mudahan dengan ini insya Allah keluar daripada bulan suci Ramadan kita termasuk bagian dari hamba-hamba Allah yang bisa kembali dalam kondisi fitrah, kayaumin waladatna ummahatuna, seperti pada hari kita semua dilahirkan oleh ibu-ibu kami, bersih suci daripada dosa-dosa. Dan lebih daripada itu, kalau kita berkaca dalam satu riwayat tentang seseorang yang mendapatkan satu kali Ramadan dalam kehidupannya di zaman sahabat, satu kali Ramadan saja dalam kehidupannya dia bisa melambungkan derajatnya lebih tinggi dibandingkan daripada orang yang mati syahid di surga nanti. Artinya apa Bapak Ibu? Satu kali Ramadan saja kita sukses, dengan kesuksesan seperti tadi itu, maka bukan sekedar cukup untuk masuk surga, tapi di surga nanti kita justru bisa melambungkan derajat kita lebih tinggi dibandingkan daripada orang yang mati syahid, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang-orang yang sukses itu, amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya ya. Sudah syuruk kan ya? Oh belum, sebentar lagi. Sudah. Ya, baik, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.